Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Arwah Gadis Desa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nang, bilang sama emak, siapa yang menghamili kamu? Bisik Mak Ipah. Mak tak ingin bapak tahu soal perut Neng Iin yang semakin lama semakin membuncah besar. Iin hanya terdiam dengan raut wajah sendu. Tak menyangka kalau nasibnya akan seburuk ini. Iin adalah seorang gadis desa yang cantik. Dia orangnya pendiam dan tertutup. Namun sejak bekerja di warung Wak Nori, Mak Ipah merasa anak gadisnya itu sering keluar sore, bahkan tak jarang sampai malam. Jawab, Neng. Mak Ipah mulai hilang kesabaran. Iin hanya bisa menangis meraung-raung. Dia mulai menyesali perubahannya itu. Dan jika sudah begini, siapa yang akan rugi? Mak, Lirih Iin. emak tidak pernah mengajarkan kamu seperti ini, Neng. Emak malu. Mak Ipah berderayan air mata. Cuaca di luar sangat mendung. Angin pun bertiup sangat kencang. Mak Ipah melupakan jemuran bajunya. Dia berlari tergopoh-gopoh menemui Wak Nori. Mak Ipah yakin Wak Nori tahu sesuatu soal Neng Iin, gadis malang yang kini telah berbadan dua tanpa seorang suami. Nori, Teriak Mak Ipah dengan suara yang sudah serak. Wak Nori kaget dengan kedatangan Mak Ipah yang terburu-buru. Padahal sore ini, warung sudah mau tutup karena cuaca yang tidak mendukung. ada apa, Mak? Tanya Wak Nori. Iin kenapa? Tanya Mak Ipah sambil menangis. Mak Ipah tak bisa membendung air matanya. Kenapa, Mak? Tenang, ayo masuk dulu. Kita bicarakan di dalam. Ajak Wak Nori. Mak Ipah masuk ke dalam rumah. Wak Nori menenangkan keadaannya, lalu menanyakan perihal kedatangannya. Mak, ada apa? Tanya Wak Nori. Nori, Iin hamil. Lirih Mak Ipah. Ya Allah, Neng Iin, Mak. Wak Nori masih tak percaya. Iya, Ri. Selama kerja di sini, apa yang dilakukan Iin? Tanya Mak Ipah. Iin bekerja seperti biasanya, Mak. Tapi Iin terlihat dekat dengan Suryo, tukang bangunan di depan itu. Jelas Wak Nori sambil menunjuk ke arah bangunan di depan warungnya. Wak Nori memiliki warung yang menyediakan kopi, menu makanan, dari sarapan sampai sore hari. Semenjak dekat dengan Iin, Suryo seringkali makan di warung ini sambil berbincang dengan Iin. Wak Nori memang menyadari kedekatannya, tapi sepertinya tidak ada masalah jika sekedar dekat. Mau kemana, Mak? Teriak Wak Nori. Mak Ipah berlari lagi menuju bangunan itu. Walaupun pekerja sudah pada pulang, tapi Mak Ipah melihat ada seseorang di sana. Cari siapa, Mak? Tanya lelaki di dalam bangunan itu. Suryo. Mana Suryo? Tanya Mak Ipah panik. Oh, Suryo. Sudah 2 hari dia tidak kerja karena harus pulang kampung. Jelas lelaki itu. Di mana rumahnya? Tanya Mak Ipah. Maaf, Mak. Saya tidak tahu masalah itu. Jelasnya, lelaki yang digadang-gadang dekat dengan Iin kini dinyatakan pergi. Mungkin dia kabur setelah tahu kalau Iin sedang berbadan dua mengandung anaknya. Mak Ipah berlari lagi untuk pulang dan kali ini hujan mengguyurnya. Hingga tidak terlihat air mata yang dari tadi terus berderai. Ampun, Pak, ampun, teriak Iin. Mak Ipah yang mendengar teriakan anaknya langsung masuk ke dalam rumah dengan keadaan basah kuyup. Pak, sudah, Pak, teriak Mak Ipah. Ternyata Pak Ramli sudah mengetahui soal ini dan tak segan-segan menyiksa Iin dengan memukulnya menggunakan sabuk. Anak tidak berguna, hanya bisa bikin malu keluarga.
bentak Pak Ramli. "Pak, hentikan!" bentak Irwan. Irwan adalah anak tertua di sini. Untung saja dia sudah pulang kerja dan bisa menahan kelakuan bapaknya. Pak Ramli masuk ke dalam kamar, disusul oleh Mak Ipah setelah selesai membersihkan diri dari guyuran air hujan. Sedangkan Iin masih mengurung dirinya di dalam kamar, tentu saja dengan meratapi nasibnya. Siapa, Mak? Siapa lelaki itu? Tanya Pak Ramli ketika sudah mulai reda emosinya. Mak Ipah menceritakannya soal Suryo, tapi sayang lelaki itu sudah kabur dari tanggung jawabnya. Apa salah kita, Mak? Sampai dapat musibah sebesar ini, ucap Pak Ramli. Bahkan Mak Ipah juga harus introspeksi diri. Kenapa musibah ini terjadi pada anak perempuannya? Terdengar seperti benda yang terjatuh berasal dari kamar Iin. Apa itu, Pak? Tanya Mak Ipah sambil berlari ke kamar Iin. Iin! Ya Allah! Mak Ipah menjerit histeris melihat kejadian di dalam kamar Iin. Mak Ipah menjerit histeris ketika melihat putri semata wayangnya tengah gantung diri dengan lidah terjulur. Mak Ipah berulang kali menyebutkan nama Iin hingga warga mendengar keributan itu dan berbondong-bondong datang ke rumah Mak Ipah. Astagfirullahaladzim, jerit salah seorang warga. Desa Tulung Agung kini digegerkan dengan seorang gadis yang gantung diri dalam kondisi hamil. Semua orang beristighfar dan satu persatu penasaran dan melihat ke dalam kamar. Hingga akhirnya pengurus datang dan menurunkan mayatnya. Tubuh Iin sudah membiru keunguan. Pak Ramli dari tadi hanya terdiam 1000 bahasa dengan wajah yang memerah. Warga mulai menenangkan Mak Ipah dan Pak Ramli. Tapi tiba-tiba hujan semakin besar dengan suara petir yang menggelegar. Waktu semakin larut malam, jadi mayatnya akan diinapkan dulu sampai pagi. Tapi warga memutuskan untuk memandikannya sesegera mungkin karena cuaca sedang hujan. Jadi Mak Ipah menyuruh warga untuk memandikan di dalam kamarnya saja. Pak! Mak Ipah mencari suaminya, tapi tak kunjung ketemu juga. Mak Ipah menjadi sangat khawatir dan menanyakan kepada orang-orang di rumahnya, tapi tak ada satupun yang melihatnya. Ya Allah, Bapak kemana sih? Mak Ipah kebingungan. Sampai hampir 20 menit kemudian, Mak Ipah tak kunjung menemui suaminya dan dia memutuskan untuk ikut memandikan putrinya. Mak, coba saya tekan-tekan dulu. Mana tahu bayinya mau keluar, kata Mak Dadap sang pemandi jenazah. Mak Dadap sudah berusaha tapi tidak bisa. Lagi pula kandungan Iin sudah sangat besar dan bisa dipastikan sudah memasuki usia 9 bulan. Mak Ipah tidak henti-hentinya menangis ketika mulai memandikan anaknya. Tidak menyangka nasib gadis lugu itu semalang ini. Padahal Iin adalah anak baik dan sopan. Sabar, Mak, kata Wak Nori. Mak Dadap mencoba menutup mulut Iin agar lidahnya tidak terjulur, tapi sayang sekali tidak bisa. Nori, ambilkan kain kafan, kata Mak Dadap. Mak Dadap akan mengikat rahang Iin, berusaha sebisa mungkin agar lidahnya tidak terjulur keluar. Mak Ipah dari tadi hanya menahan tangis yang begitu dalam, hingga badannya tumbang dan Wak Nori membawanya ke kamar. Beberapa orang membantunya dan memberikan minyak kayu putih pada Mak Ipah. Sampai tengah malam, hanya ada beberapa orang saja yang melekan di rumah Mak Ipah. Dan anehnya Pak Ramli belum juga terlihat. Pak Galuh, lihat suami saya tidak? Tanya Mak Ipah. Tidak lihat, Mak, jawabnya. Tidak mungkin rasanya jika Pak Ramli ke makam, karena hujan belum juga berhenti. Tiba-tiba ada keributan di ruang tengah, karena mayat Iin yang sudah terbungkus kain kafan bergerak. Astagfirullahaladzim, teriak warga. Karena ketakutan warga berlari keluar dan meninggalkan rumah Mak Ipah. Karena cuaca hujan, jadi Mak Ipah tidak bisa keluar meminta bantuan Pak Ustadz. Dan kalau keluar nanti, siapa yang akan menjaga mayat Iin? Pak! Tiba-tiba Mak Ipah memanggil suaminya yang baru pulang. Bapak dari mana saja? Tanya Mak Ipah ketakutan. Mak Ipah menceritakan kejadian tadi pada suaminya. Namun Pak Ramli dengan santainya hanya menenangkan istrinya. Sampai pagi hari mereka berdua yang begadang, meskipun di jam 2 pagi, Mak Ipah ketiduran.
Sehabis sholat subuh, para warga datang kembali, meskipun ada beberapa warga yang masih ketakutan. Pak Ramli menutup pintu rumah, hingga membuat warga kebingungan kenapa rumahnya tidak terbuka. Mak Ipah yang merasa aneh dengan tingkah suaminya langsung bertanya, jika seperti itu bisa-bisa warga pulang dan tidak ada yang menguburkan anaknya. Pak, kenapa pintunya ditutup? Lihat, warga sudah pada datang. Bisik Mak Ipah. Biar bapak yang akan menguburkannya sendiri, kata Pak Ramli. Tidak, Pak. Kenapa seperti itu? Lebih baik kita segera menguburkan Iin, kata Mak Ipah. Pak RT datang karena mendapat laporan dari warga, jadi Pak RT langsung mengetuk pintu rumah Pak Ramli. "Assalamualaikum," ucapnya. Awalnya Pak Ramli hanya diam dan tidak mau menjawab salam dari luar. Tapi Mak Ipah ngotot dan langsung membuka pintu. "Kirain tidak ada orang di rumah," kata Pak RT sambil celingak-celinguk ke dalam rumah. Sebenarnya Pak RT masih takut jika teringat soal jenazah yang gerak-gerak sendiri tadi malam itu. Para warga mulai berkumpul dan sebagian sudah ke makam untuk menggali kuburan. Setelah itu mereka langsung mengerjakan kewajibannya sebagai umat muslim. Mak Ipah dari tadi memperhatikan gelagat suaminya yang aneh. Jenazah Iin sudah dimasukkan ke dalam keranda dan akan langsung dikotong menuju pemakaman. Mak Ipah kembali menangis mengenang anak perempuannya itu. Padahal tadi malam rasanya dia sedang tidur bersama anaknya. tidak usah melakukan acara tahlilan. Kalau mau berduka cita, doakan saja berdua, kata Pak Ramli. Selain karena perintah suaminya, Mak Ipah juga terhalang oleh biaya meskipun ada bantuan dari desa, tapi tak memadai. Iya, Pak, jawab Mak Ipah. Di rumah yang sangat sepi, hanya ada mereka berdua. Tiba-tiba ada suara bising dari dapur. Mak Ipah yang kaget langsung berlari ke belakang pundak suaminya. Mau bagaimanapun, Mak Ipah sangat takut jika ada kejadian seperti itu. Mak Ipah berusaha mendengar suara bising itu. Ternyata sumbernya tidak dari dapur, tapi dari kamar Iin. Pak, itu apa? tikus. Mak Ipah meskipun takut tapi sangat penasaran. Jadi dia langsung beranjak untuk ke kamar Iin. Jangan ke sana. Pantang membuka kamar bekas gantung diri, tegas Pak Ramli. Mak Ipah langsung tersentak dan perlahan berjalan mundur dari depan kamar Iin. Mak Ipah merasa setelah kehilangan anak semata wayangnya, kenapa suaminya menjadi arogan dan berubah sifat. Mak Ipah langsung ke dalam kamarnya, selalu memandangi foto Iin. Dok, kenapa kamu meninggalkan ibu dan bapak secepat ini? Tetes air mata Mak Ipah mengalir, dan tiba-tiba Mak Ipah melihat foto anak itu menangis. Sontak saja dia kaget dan melempar bingkai foto itu sampai pecah. Mak Ipah berlari keluar mencari suaminya. Baru 1 hari setelah ditinggalkan oleh anak perempuannya, tapi keadaan rumah semakin berbeda dan semakin mistis. Ada kejadian janggal yang terasa oleh Mak Ipah. Dia merasa kalau Iin justru masih ada di dalam rumah ini. Bu, nanti malam kamu pergi ke rumah ibumu yang ada di desa seberang, kata Pak Ramli. Untuk apa, Pak? Tanya Mak Ipah. Kok ada apa? Manut saja. Besok akan bapak jemput lagi, katanya. Mak Ipah masih memiliki seorang ibu yang sudah tua renta di desa dan diurus oleh adiknya. Mak Ipah juga tidak tahu kenapa tiba-tiba disuruh suaminya untuk pergi ke sana. Sore hari sebelum matahari terbenam, Mak Ipah diantar oleh suaminya sampai perbatasan. Dan setelah itu Mak Ipah pergi sendiri menggunakan delman. Maaf, Mak. Hari sudah semakin gelap. Saya tidak bisa mengantarkan sampai tujuan, kata Pak Kusir. Loh, kok gitu? Kata Mak Ipah. Jalur di sana sedikit sulit, Mak. Tapi tidak jauh lagi kok, katanya. Iya, saya tahu. Tidak jauh lagi. Tapi kenapa saya diturunkan di tengah jalan? Mana hari sudah semakin gelap lagi, kata Mak Ipah. Pak Kusir sudah meminta maaf sebesar mungkin karena tidak bisa mengantarkan sampai tujuan. Mau tidak mau, akhirnya Mak Ipah jalan kaki. Mana di ujung jalan sana, jalan sangat gelap. Harus melewati jalan setapak di sawah.
dan nanti akan bertemu dengan kebun bambu. Aduh, lagian kenapa ya? Bapak menyuruh saya untuk ke rumah ibu. Gumam Maipah. Tiba-tiba di ujung sana terdengar seperti orang sedang mengejang melahirkan. Ya Allah, siapa itu yang mau melahirkan? Aku kok jadi ingat sama Iin? Gumamnya. Maipah langsung melanjutkan perjalanan. Dan ternyata semakin lama, di depan tidak ada perumahan. Hanya ada kebun bambu. Maipah jadi merinding karena bingung dari mana sumber suara wanita yang sedang mengejan itu. Ya Allah, ada apa ini? Gumamnya lagi. Maipah langsung melangkah lebih cepat, setengah berlari, agar cepat keluar dari jalan setapak ini. Dan sudah terlihat di depan sana, banyak perumahan yang menyambutnya. Maipah bernafas lega, karena sebentar lagi dia akan sampai ke rumah ibunya. Malam-malam begini Maipah mengetuk pintu rumah ibunya yang sudah sepi. Padahal masih sekitar jam 7. Tapi emang kebiasaannya selalu menutup pintu. Saat Iin meninggal, hanya adiknya saja yang datang karena ibunya sudah susah untuk berjalan, jadi ditinggal di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kata Rusma. Mbak Ipah, ayo masuk. Kok tengaren malam-malam kesini? Katanya. Iya, Pak Ramli yang menyuruh tiba-tiba ditugaskan untuk rumah ibu. Kata Maipah. Ibu Maipah di desanya sering dipanggil dengan sebutan Nini. Tapi kadang-kadang mereka masih memanggilnya dengan kata ibu. Maipah sendiri semenjak menikah mendapatkan julukan emak. Entah kenapa para tetangga lebih akrab menyebutnya dengan kata emak. Bu, lagi apa? Tanya Maipah yang mengintip ke kamar ibunya. Baring? Sudah dari tadi? Tanyanya. Baru saja Ipah datang. Jawab Maipah. Maipah langsung masuk ke dalam kamar ibunya. Melihat kondisi ibunya yang semakin lama, semakin menurun saja kesehatannya. Iin, ayo masuk. Itu, ajak Iin masuk. Kata Nini. Maipah kaget dengan ucapan ibunya yang sudah pikun itu. Kenapa tiba-tiba dia malah membahas Iin yang sudah meninggal? Bu, Iin sudah meninggal. Bisik Maipah. Hah? Itu dibantu siapa? Dan anehnya Nini berbicara dengan suara yang lantang. Padahal selama ini suaranya selalu pelan. Rosma, Ros, cepat ke sini. Teriak Maipah. Rosma langsung berlari menemui kakak dan ibunya. Rosma bingung kenapa dia dipanggil dengan nada seperti itu. Apa Mbak? Tanyanya. Ibu kenapa? Tanya Maipah. Terlihat Nini sedang diam sambil melamun seperti biasanya. Maipah jadi bingung dengan tingkah ibunya. Tadi ibu berteriak, Ros. Bisik Maipah. Maipah dan Rosma langsung keluar dari kamar Nini dan membiarkannya untuk beristirahat dulu. Maipah jadi gemetar takut. Apalagi saat ibunya mengatakan kalau Iin ada di sekitar sini. Ibu tidak pernah berteriak, Mbak. Kata Rosma. Tadi ibu juga bilang kalau Iin ada di sini. Kata Maipah. Rosma langsung memegang tangan kakak perempuannya karena dia juga merasa takut. Mereka berdua melirik ibunya yang ada di kamar. Subuh-subuh Maipah langsung memutuskan untuk pulang karena takutnya kalau suaminya tidak menjemputnya. Mbak yakin mau pulang subuh-subuh? Tanya Rosma. Iya, Ros. Jaga ibu ya. Kata Maipah. Maipah harus berjalan kaki dulu. Baru nanti di simpang sana ada delman. Suasana subuh tidak seseram maghrib kemarin. Maipah mempercepat langkah kakinya. Tidak peduli ada duri ataupun batu kerikil yang mengenai kakinya. Meskipun sudah memakai alas kaki. Sekitar jam 6.30, Maipah sampai juga di rumahnya. Rumah masih sepi dan pintu rumah belum terbuka. Maipah membuka pintu belakang dengan perlahan. Dan ternyata suaminya masih tertidur. Pak, bangun. Kata Maipah. Pak Ramli terbangun dengan pakaian yang kotor dan wajahnya juga seperti kelelahan. Pak, kenapa bajunya banyak tanah? Tanya Maipah. Kamu kenapa? Kok pulang pagi-pagi? Kan aku bilang kalau nanti bakal dijemput. Kata Pak Ramli. Maipah hanya diam karena takut kena semprot. Akhirnya Maipah langsung beranjak ke dapur untuk masak. Rasanya ada yang aneh di rumahnya. Suasananya semakin horor.
Maipah, Pak Ramli, panggil seseorang dari luar. Ada apa, Pak? Tanya Maipah pada Pak Danang. Ada bayi di atas kuburan Iin, ucapnya. Hah? Maksudnya bayi siapa? Pak Danang tidak bisa menjelaskannya, hingga menyuruh mereka berdua untuk segera ke pemakaman, karena di sana sedang ramai. Ayo, Pak, cepat! Teriak Maipah. Mereka berdua berlari terkopoh-kopoh untuk melihat bayi yang dimaksud oleh Pak Danang. Ternyata di pemakaman sudah sangat ramai, dan ternyata ada bayi di atas kuburan Iin yang sebagian tubuhnya terkubur oleh tanah. Perut sampai kepalanya berada di atas tanah, dan keadaan bayi itu masih merah dan hidup. Bayi siapa ini? Apa masih hidup? Tanya Maipah. Sebenarnya masalah kehamilan Iin tidak banyak yang tahu. Pemandi dan yang mengkafani Iin saja yang mengetahui hal itu. Seluruh warga takut dengan kejadian langka yang tidak pernah terjadi di desa itu. Tapi Maipah justru kasihan melihat bayi malang itu. Belum lagi Maipah tahu kalau Iin meninggal dalam keadaan hamil tua. Tapi rasanya mustahil jika Iin melahirkan dalam kubur. Maipah langsung menggendongnya dan membawa ke rumahnya. Banyak warga yang membicarakan soal kejadian aneh itu. Maipah tidak menghiraukannya. Dan setelah sampai di rumah, Maipah membersihkan bayi itu dan diselimutinya. Bu, mau diapakan bayi itu? Tanya Pak Ramli. Kita akan mengurusnya, kata Maipah. Memangnya ibu kira itu anaknya Iin? Ujar Pak Ramli. Maipah semakin kesal karena suaminya banyak sekali bicara. Maipah jadi teringat saat suaminya menyiksa Iin. Terus, anak siapa lagi, Pak? Jelas-jelas bayi ini ada di atas kuburan Iin. Lagian kalau Bapak tidak menyiksa Iin, mungkin dia tidak akan bunuh diri, kata Maipah. Pak Ramli terdiam ketika mendengar omelan istrinya. Pak Ramli menyadari kesalahannya, kalau perlakuannya terhadap Iin itu salah. Assalamualaikum, ucap Pak RT. Maipah langsung menyembunyikan bayi itu di dalam kamarnya, dan mereka berdua keluar untuk menemui tamu. Ada apa, Pak? Tanya Maipah. Pak RT menceritakan soal keganjilan di kuburan Iin, dan juga menceritakan harus berhati-hati kepada bayi itu. Takutnya itu adalah bayi jadi-jadian. Kami para warga punya niat untuk membongkar kuburan Iin. Takutnya ada apa-apa. Jelas Pak RT yang meminta izin. Tidak usah. Untuk apa sih digali lagi? Biarkan dia tenang di sana, kata Pak Ramli. Dan itu bukan bayi jadi-jadian, Pak. Bisa jadi ada yang membuang bayi di atas kuburan, ujar Maipah. Pak RT awalnya sempat ngotot, karena jika tidak dibuktikan, takutnya warga akan cemas ketika berada di desa ini. Maaf, saya sebagai bapaknya Iin tidak mengizinkan untuk digali kuburannya, tegas Pak Ramli. Tiba-tiba bayi itu menangis. Maipah langsung buru-buru ke kamarnya untuk melihat. Pak RT berpamitan untuk pulang karena dari raut wajah suami istri itu sudah tampak tidak nyaman dengan kedatangannya. Bu, kenapa dia menangis? Tanya Pak Ramli. Mungkin haus, Pak. Oh iya, bayi ini tidak memiliki pusar, ujar Maipah. Pak Ramli melihat ke seluruh tubuh bayi itu. Ternyata bayi itu memiliki perut yang rata, tanpa ada pusarnya. Kalau warga menyuruh untuk membuang bayi ini, bagaimana? Ibu kan dengar sendiri. Tadi Pak RT bilang apa? Kalau bayi ini, bayi jadi-jadian, kata Pak Ramli. Maipah memperhatikan wajah bayi itu dan memang sekilas mirip dengan Iin. Dengan begitu dia semakin yakin kalau Iin melahirkan dalam kubur. Kukira cerita itu hanya ada dalam dongeng, kumam Maipah. Bukannya tidak takut, tapi dengan melihat bayi itu, Maipah merasa kalau anak perempuannya kembali dalam bentuk lain. Maipah pergi ke dapur untuk membuatkan teh untuk bayi itu, karena kebetulan di rumahnya tidak ada susu. Teh untuk apa? Tanya Pak Ramli. Untuk bayi itu. Kasihan, haus, kata Maipah. Bayi kok dikasih teh? Tunggu sebentar, katanya. Pak Ramli pergi ke belakang ke tempat kandang kambingnya. Dia langsung memerah susu kambing itu dan memberikannya kepada Maipah. Kasih saja ini. Maipah langsung masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan Pak Ramli yang mengikutinya dari belakang. Siapa namanya? Tanya Pak Ramli. Suka isi saja, Pak. Kita bisa memanggilnya Esi, jawab Maipah.
Hanya butuh waktu beberapa menit saja, susu itu sudah habis ditelan oleh Esih. Pak, habis? Gumam Mak Ipah kaget. Pak Ramli juga sangat kaget ketika melihat bayi menghabiskan susu dengan sangat cepat. Mak Ipah spontan langsung menaruh Esih di kasur, sementara dirinya berjalan mundur mendekati suaminya. Mereka berdua kini ada di ambang pintu, sambil memperhatikan Esih. Keanehan mulai muncul lagi. Mak Ipah dan Pak Ramli saling menatap ketika mendengar panci yang terjatuh di dapur. Siapa itu? Teriak Pak Ramli. Mak Ipah memegang tangan suaminya karena takut. Tiba-tiba suara itu menghilang dan kembali hening. Pak, ada apa ini? Tanya Mak Ipah. Pak Ramli langsung buru-buru ke dapur untuk memastikan keadaan di sana. Malam-malam Hikmah baru saja pulang dari merantau. Dia terpaksa jalan kaki karena tidak ada kendaraan lewat. Sudah hampir 1 tahun dia merantau. Dan hari ini bisa pulang karena ada libur 1 minggu. Dia melewati jalan setapak di persawahan. Tiba-tiba Hikmah melihat teman lamanya sedang digubuk dekat sawah. Iin, teriaknya. Hikmah membawa senter hingga dia bisa melihat siapa yang ada di gubuk. Karena rindu akhirnya dia langsung menghampiri Iin. Iin, kamu ngapain malam-malam di sini? Nungguin pacar ya? Hikmah malah menggodanya. Iin hanya menggelengkan kepalanya dan tak berbicara sepatah kata pun. Pucat banget sih. Kamu habis nangis atau ada masalah? Cepat cerita. Kamu tidak kangen ya sama aku? Kata Hikmah. Iin masih diam, tapi Hikmah terus berusaha mengajak Iin bicara. Dulu mereka itu sangat dekat. Sudahlah, ayo aku antar kamu pulang. Kamu tidak bawa senter kan? Kata Hikmah. Hikmah menarik tangan temannya itu dan dia merasakan dingin. Tapi Hikmah terus menggenggamnya. Iin mengikuti Hikmah dan di sepanjang perjalanan, Hikmah menceritakan semua pengalamannya di rantau sana. Aku sedang mencari seseorang, gumam Iin. Siapa? Tanya Hikmah sambil menghentikan langkah kakinya. Di sana, ada bangunan besar yang belum selesai dibangun. Aku diperkosa di sana, lirih Iin. Hikmah menjadi bingung apakah yang diucapkan Iin itu sungguhan atau tidak. Apa? Orang tua kamu tahu? Tanya Hikmah. Iin menganggukkan kepalanya. Hikmah jadi bingung. Lalu, apa sekarang kamu takut pulang? Tanyanya lagi. Iin menganggukkan kepalanya lagi. Mau menginap di rumahku dulu? Tanya Hikmah. Kali ini Iin menggelengkan kepalanya. Iin berjalan mundur dan menjauh dari Hikmah. Iin berjalan meninggalkan Hikmah sendirian. Hikmah hanya diam sampai-sampai dia tidak menyadari kalau Iin sudah pergi jauh. Sebelum kejadian, Neng, kamu cantik banget, ucap Suryo. Mas, jangan pulang sore-sore ya, kata Iin. Baru juga kita sampai, katanya. Suryo selalu mengajak Iin untuk nongkrong di dekat perkebunan. Setiap pulang kerja, Iin bekerja di warung Wak Nori, sedang Suryo bekerja sebagai kuli bangunan. Harusnya, kalau mau nongkrong sore, jangan di tempat kayak gini. Aku takut, kata Iin. Nggak perlu takut, kan ada aku, katanya. Iin tidak lupa membawa cemilan yang dibawa dari warung Wak Nori untuk ngemil bersama. Kamu beneran belum punya pacar nih? Tanya Suryo. Iya, beneran lah bang. Harusnya aku yang bertanya. Memangnya di kampung Mas Suryo tidak punya pacar? Atau jangan-jangan malah punya istri? Kata Iin sambil tertawa kecil. Ya enggak lah. Akang datang ke sini memang untuk kerja sambil cari jodoh, jelasnya. Masa iya sih? Umur hampir 30 tahun belum punya istri? Elak Iin. Kamu ini malah ngeyel, kumamnya. Sebenarnya tempat tinggal asli Mas Suryo di mana sih? Tanya Iin. Rahasia dong. Kenapa? Tanya-tanya begitu? Nanti kamu malah main lagi ke rumah. Jawabnya seperti menggoda. Ya enggak lah. Tahu aja enggak, ucapnya. Saat itu tiba-tiba ada Rani yang kebetulan itu adalah kebun miliknya. Iin, ngapain kamu sore-sore di sini? Tanya Mbak Rani. Ini, nongkrong aja mbak, jawabnya santai. Rani langsung memperhatikan Suryo dan saat itu juga Suryo merasa tidak enak. Aku pulang duluan ya, ada perlu, kata Suryo meninggalkan mereka berdua. Suryo tinggal di perumahan desa. Kadang-kadang juga pekerja seperti ini merantau jauh, tidurnya di tempat bangunan yang belum jadi. Iin,
Jangan biasain kamu sore-sore begini nongkrong di kebun. Apalagi sama orang kaya Suryo, kata Rani. Emangnya Mas Suryo kenapa, Mbak? Tanya Iin. Iin itu gadis yang masih belia. Mungkin pikirannya masih terlalu polos. Ya ngapain di tempat sepi kayak gini? Mana sama orang yang gak jelas lagi. Itu jadi pacar kamu sekarang? Tanya Rani. Iya, Mbak. Kami lagi dekat, kata Iin. In, bukannya Mbak mau ikut campur ya? Tapi dia di sini itu pendatang. Kalau proyeknya sudah selesai, dia juga bakal pergi lagi entah kemana. Jangan menyimpan hati kepada orang yang gak jelas gitu, kata Rani. Ya gimana ya Mbak ya? Soalnya Mas Suryo mau serius, kata Iin. Serius apanya coba? Iya, tapi maksud Mbak hati-hati. Mbak melihat dia kayaknya gimana gitu. Kamu gak takut dia punya istri di kampungnya? Katanya. Ya gak mungkin lah Mbak. Iin kekeh. Rani memang harus sedikit sabar menjelaskan kepada Iin yang terbilang masih belia dan belum mengerti hal-hal seperti itu. Jangan cinta-cintaan dulu deh. Mending fokus kerja, kata Rani. Iya Mbak, gumam Iin. Ya udah, sana pulang. Nanti kamu dicari emak kamu lagi, kata Rani. Iin langsung pulang duluan karena memang hari sudah cukup sore. Iin, kamu kok pulang sore terus sih? Tanya Mak Ipah. Iya Mak, gumamnya. Tapi kata Wak Nori, pulangnya nggak sampai sore gini, kata Mak Ipah. Mendengar itu, Iin langsung mengalihkan pembicaraan karena tidak mau ditanya-tanya. Sebenarnya kedekatannya dengan Suryo juga belum diketahui oleh orang tuanya. Mak, hari ini masak apa? Tanya Iin. Sana lihat ke dapur. Kalau udah mau habis, sana kamu masak ya, kata Mak Ipah. Iya Mak, kata Iin. Menjelang malam Iin masak untuk makan malam. Setelah itu dia beres-beres di rumah dan membersihkan diri karena capek habis kerja. Iin dikenal sebagai anak yang baik dan penurut kepada orang tua. Dia juga jarang bergaul dengan orang-orang. Sudah selesai masakannya, In? Tanya Pak Ramli. Sudah Pak, nanti kita makan bareng ya, kata Iin. Iya, Bapak mau ke belakang dulu, katanya. In, kalau capek, istirahat aja. Biar yang lainnya emak yang beresin, kata Mak Ipah. Iya Mak, kata Iin. Iin istirahat sebentar sambil menunggu maghrib dan langsung makan malam.